wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti konseling kelompok kita ya. Pada pertemuan kedua kita kali ini, jadi nanti kita akan membahas terkait masalah kalian. Jadi dimohon masing-masing dari kalian silakan menceritakan sedikit ringkasan terkait masalahnya seperti apa. Masih ingat kan kita temanya tentang apa? Masih. Oke, baik. Dari siapa dulu yang mau bercerita? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Karina. Kalau saya itu ini sih Bu. Jengkel Bu ke teman kelas. Oke. Soalnya kan di semester ini itu kita kan pastinya itu kayak banyak tugas gitu loh Bu. Nah sedangkan dia itu cuma ngandel nama aja gitu loh Bu. Kalau kayak bilang kan kita itu udah kayak bagi gitu kan, dia itu kebagian apa. Nah waktu dia itu nggak dipertanggungjawabkan tugasnya itu Bu, malah nyalahin yang kita gitu. Oke, kalau Mbak Jaula atau Mbak Diva dulu nih? Mbak Diva? Kalau saya sih hampir sama kayak Mbak Karina Bu. Oke. Jadi saya tuh lebih ke apa ya Bu, kayak kecewa aja sih sama teman saya itu. Soalnya ya semua itu dia tuh bilangnya sibuk, gak bisa ngerjain dulu. Kan semua yuk juga pasti punya kesibukan masing-masing ya. Ya itu saya itu kecewa sama dia, kenapa kok kayak gitu. Oke, kalau Mbak Jaula? Kalau saya itu kecewa sama temen kuliah sama sih Bu. Tapi lebih ke kayak dia kan satu teman bimbingan sama saya. Iya. Nah, saya tuh tanya gitu loh Bu, tanya. Tapi saya nggak mau nyontoh, saya cuma tanya gitu. Iya. Tapi dia itu kayak nggak mau ngasih ilmunya gitu loh. Oh iya. Nah, tapi pas waktu dia butuh, dia tuh kayak sakarepe dhewe, kayak egois lah istilahnya. Oke, baik. Dari cerita teman-teman nih, kayaknya hampir sama ya semuanya. Kira-kira siapa nih permasalahannya yang mau dibahas terlebih dahulu, yang kira-kira urgent banget sampai mengganggu aktivitas sehari-hari? Kira-kira mau siapa yang mau dibahas? Mungkin Mbak Karina ya Bu, soalnya kalau temen yang udah gandol itu aduh gak bisa berubah itu Bu. Oke, Mbak Diva setuju permasalahan Mbak Iya. Karina. Kalau Mbak Jaula? Sama Mbak Karina, soalnya nyikirin benalu itu susah Bu. Oke, kalau Mbak Karina sendiri gimana? Iya Bu, mengguang sangat Bu. Apalagi di semester ini tuh banyak tugas gitu loh Bu. Aduh ya Allah gitu Bu. Oke, berarti kita sepakat yang dibahas permasalahannya permasalahan Mbak Karina ya. Oke, tadi Mbak Karin mengatakan kalau jengkel ya sama temannya. Boleh diceritakan itu gimana kronologinya? Ini sih Bu. Kemarin itu kan sempat buat kayak pameran gitu Bu. Nah, dia itu benar-benar kayak gandol gitu loh Bu. Padahal kan tugasnya masing-masing itu udah dibagi. Terus juga itu kan pastiku kayak mempersiapkan dulu Bu, siapa sih punya ini, siapa punya ini kok silakan dibawa daripada beli gitu kan Bu, hemat uang gitu kan. Tapi dia itu benar-benar nggak respon, dan tugas kayak buat PPT atau apa dia itu nggak berkontribusi sama sekali dalam pembuatan media apapun itu. Oke, ini hanya satu orang kah atau ada beberapa orang? Kalau di kelompok lain, di tugas lain itu ada Bu, cuma kayak saya ya kecewanya jengkelnya itu ya ke dia sih Bu. Soalnya kan kayak bentuk fisik gitu loh Bu, kita itu kayak oyong-oyong ke kampus yang satunya kayak gitu sih Bu. Jadi kayak perlu banyak pengorbanan lah dibandingkan dari yang matkul lain gitu loh Bu. Apakah hanya jengkel aja nih? Soalnya dari cerita Mbak Karin kayak bener-bener greget nih sama anaknya. Enggak sih Bu, saya itu lebih kayak aduh kesel gitu loh Bu. Kayak mau marah itu tapi ya apa, dia itu nggak sadar diri gitu loh. Tapi nanti kalau dimarahin sih katain kita itu nggak ngertiin posisi teman itu, apalagi posisi teman itu kayak kerja gitu kan, pasti kayak
kamu lo nggak ngerti posisiku, aku kok kerja kayak gitu-gitu loh Bu. Kalau kita marahin atau kita negur kayak gitu. Oke, baik. Tadi Mbak Karin bilang kalau Mbak Karin jengkel ya sama dia. Apakah cuman hanya sebatas jengkel aja? Mungkin bisa sampai ngerasa kayak marah terus sakit hati gitu ke dia? Kalau marah itu kayak dia tuh selalu kayak ngelempar ini sih Bu. Ya kan saya itu kerja, pasti banyak lah kegiatan saya gini-gini kayak gitu sih Bu. Kayak dia itu membela diri gitu loh Bu. Ya palingan saya sakit hati sih Bu sama mereka. Kan semua itu punya kesibukan masing-masing. Meskipun yang lain nggak kerjakan, tapi ya ada tanggung jawab yang dikerjain gitu loh Bu. Nggak dia aja. Kalau dia memutuskan buat kuliah kan pasti ya harus mempertimbangkan konsekuensi kuliah sambil kerja itu kayak apa. Nggak malah temennya ini yang disuruh apa ngertiin dia gitu loh Bu. Oke, berarti jengkel sampai Sakit hati Bu. sakit hati. Oke, di saat Mbak Karin tadi merasa jengkel sampai sakit hati sama dia, apa yang Mbak Karin lakukan di posisi saat itu? Kalau di saat itu ya ini sih Bu, saya itu bilang ke dosennya kalau dia itu gandol gitu. Terus sama ini sih Bu, nggak mau kelompokan sama dia lagi. Soalnya dulu itu pernah Bu kelompokan sama dia, tapi ya tetap aja sama kayak gitu. Oke, berarti yang Mbak Karin lakukan bilang ke dosennya. Sama gak mau kelompokan lagi sama dia. Oke, baik. Tadi Mbak Karin mengatakan kalau ketika sakit hati sama dia, Mbak Karin langsung bilang ke dosen, terus juga nggak mau satu kelompok sama dia, begitu ya? Iya. Kalau gitu silakan ceritain gimana sih asal mulanya sampai Mbak Karin tuh benar-benar ngerasa sakit hati sama dia. Pertama itu di semester 2 Bu. Saya tuh pernah satu kelompok sama dia. Nah, saya kiranya itu kayak oh ya udahlah nggak apa-apa, mungkin dia itu emang kayak bener-bener kerja gitu. Terus juga kan katanya dia tuh kayak tulang punggung keluarganya gitu. Tuh Bu, terus ya udahlah saya yang satu kelompok ini memaklumi, apalagi di semester 2 ini kan masih kayak belum tahu gitu loh Bu, sifat aslinya itu seperti apa, kayak apa, dia itu masih belum tahu gitu kan Bu. Nah terus habis itu udah, terus ada kelompok lagi Bu di semester 4 kalau nggak salah Bu, lupa saya, kalau ada lagi. Nah ternyata itu dia gitu lagi Bu, dia itu alasannya kerja gitu. Terus nanti kok ya wis nanti aja, kan waktu itu pernah dibagi ini Bu, dia tuh buat slide PPT, tapi untuk isinya itu udah ada Bu, tinggal nyalin aja gitu loh Bu. Nah terus habis itu dia itu malah bilang kayak habis ini aja pulang kerja. Terus dia itu sempet Bu yang dibagi PPT tadi, nah kataiku nanti aja kalau pulang kerja. Nah kan ditanyai sama teman saya satu kelompok gitu, pulang kerja jam berapa, kata itu jam 10 Bu. Nah udahlah sama teman saya ini di chat jam 11 atau setengah 12 gitu Bu, ditanyain gimana, udah selesai tanya sampai mana gitu. Terus dia itu malah nggak jawab Bu, bener-bener nggak respon, padahal besok paginya itu mau dibuat presentasi. Jadi dia itu kayak malah ngilang gitu loh Bu, nggak mau tanggung jawab sama tugasnya itu gitu. Nah terus lagi itu kemarin itu Bu, dia itu bilangnya itu kerja, mau pulang cepet kerja gitu. Nah tapi ternyata waktu saya itu pulang Bu, ketarik gitu kan Bu. Nah dia itu malah nongkrong Bu di warkop sama cowok-cowok Bu. Nah itu Bu, kak berarti selama ini kayak gitu sih Bu. Itu yang saya buat sakit hati Bu. Kayak kenapa harus bohong sih, ini emang gak mau ngerjain itu ya wis bilang aja gak mau ngerjain, nanti kita itu kan juga nggak apa kayak maksa dia terus nungguin dari dia gitu loh Bu, biar kita itu juga ada proper, ada belajar gitu. Oke, berarti permasalahannya Mbak Karin dari semester 4 ya sampai Dua, sekarang. Bu. Oh, semester 2. Iya. Dari semester 2 sampai sekarang. Iya, asalnya ya memaklumi gitulah Bu, tapi kenyataannya taunya dia itu malah nongkrong apalagi sama cowok-cowok. Ya saya nggak mempermasalahkan mau dia nongkrong sama cowok-cowok sama siapa, ya terserah dia. Tapi kan di sini itu dia ada tanggungan buat menyelesaikan tugas kelompok Bu. Tapi kenapa kok malah nongkrong tadi Bu? Gitu. Oke, baik.
teman-teman nih, kira-kira ada ndak yang mungkin punya pengalaman yang sama seperti Mbak Karina? Benalu maksudnya Bu. Permasalahan yang Punya teman benalu Iya. Ada. Ada, Mbak Jola ada. Ada, tapi pas dulu di pondok sih. Oh, pas di pondok. Ya. Kalau Mbak Diva ada juga. Iya. Teman apa Teman nih? kuliah juga. Oh, teman kuliah. Iya, teman kuliah. Oke, nah teman-teman kan pernah ngerasain juga ya apa yang dirasain Mbak Karin. Kira-kira apa nih yang dilakukan teman-teman kalau di posisinya Mbak Karin tadi? Kalau saya sih cut off Bu ya. Oke, langsung Soalnya cut off. merugikan banget. Anak kayak gitu tuh kayak nggak sadar diri gitu. Kalau dikasih omongan katanya kita jahat. Iya. Tapi kalau dibiarin ya gitu. Kayak benalu, nggak bisa hilang. Kelek. Oke, sampai kelat gitu ya. Kalau Mbak Diva sendiri gimana? Kalau saya sih sama kayak Mbak Caula Bu, saya cut off. Soalnya teman nggak cuma dia aja. Oke, berarti langsung benar-benar di cut off gitu Iya. ya. Oke, dari cerita Mbak Karin tadi, sebelumnya Mbak Karin sudah pernah nih mencoba untuk menegur temannya tadi. Sudah Bu, tapi tetap aja jawabannya itu sama, kayak kerja gitu. Memangnya cara menegurnya Mbak Karin gimana? Saya cuma bilang kayak ini loh tugasmu udah selesai tak, terus kayak aku selalu bilang kak, iya nanti aja nih after kerja gitu, terus nanti kalau ditanyain ya apa sampai mana, nanti aku ngilang Bu, terus kayak ya wes mau nggak mau ya saya ngerjain, soalnya besok paginya itu udah dibuat presentasi gitu Bu. Itu negurnya terus-menerus atau hanya satu kali aja? Kalau untuk yang semester awal itu enggak sih Bu, yang baru kemarin aja itu ditegur, tapi tetap aja sama gitu Bu. Menegurnya juga sama kayak hal seperti semester kemarin. Iya, Cuma sama. dibilang gitu aja. Iya, tapi ujung-ujungnya soalnya nggak dikerjain Bu, jadi kayak aduh capek sendiri gitu loh Bu, buang energi ngurusin dia itu. Tadi Mbak Karin mengatakan kalau nggak mau berkelompok sama dia ya. Memangnya kalau misalkan Mbak Karin nggak berkelompok sama dia, itu bisa mengembalikan dia mau jadi giat belajar lagi? Enggak juga sih Bu, soalnya dia tuh kayak ya benar kata Mbak Cola tadi, udah benalu gitu Bu, dari awal itu udah benalu. Nah, kenapa kok masih tetap ngerasa sakit hati sama dia? Padahal jelas-jelas Mbak Karin sudah tahu kalau memang dia itu orangnya seperti itu gitu. Terus ya gimana Bu, soalnya negur juga dianya itu ya gitu-gitu aja jawabnya itu kayak kerja gitu, terus ya mau gimana Bu saya Bu. Kan soalnya Mbak Karin tadi bilang kalau negurnya itu hanya kayak ayo ndang dikerjain cuma gitu-gitu aja kan. Belum sampai yang benar-benar apa ya, menegur dia sampai dia itu bisa sadar akan tanggung jawabnya gitu loh. Iya sih Bu, negurnya cuma gitu-gitu aja. Terus saya harus negur yang kayak gimana Bu? Oke, mungkin dari teman-teman kira-kira gimana nih kalau misalkan ada di posisi Mbak Karina, teman-teman bakal ngelakuin gimana? Padahal udah ditegur tapi masih tetap aja. Gimana ya Bu ya? Soalnya kalau dia nggak bisa nerima omongan orang berarti hatinya sudah batu. Oke, terus yang dilakukan Mbak Caula? Ya mungkin ya lebih baik menjauhinya sih, karena kan kita juga nggak punya untung kalau sama dia terus. Daripada sakit hati sih, mending nggak usah apa ya tetap anggap dia temen, cuma nggak usah terlalu dihiraukan. Oke, kalau dari Mbak Diva? Kalau saya sih kalau sekali gak bisa ditegur dan dia tetap aja gak berubah-berubah, gimana ya Bu? Ya udah sih, mungkin dengan kita menghindar dia tuh jadi sadar gitu. Oke. Nah, dari Mbak Karin tadi teman-teman mengatakan kalau bisa ya udah menghindari aja dari temen yang kayak gitu. Kalau menurut Mbak Karin sendiri bagaimana nih dari pendapat teman-teman tadi?
Kayaknya iya sih Bu, lebih baik saya menghindarin dia daripada saya sakit hati ya. Soalnya nggak ada gunanya juga. Saya sakit hati juga nggak ngebuat dia mau menyelesaikan tugasnya gitu kan Bu. Oke, berarti sekarang Mbak Karin sudah merasa bagaimana nih? Kayaknya jengkel aja sih Bu, nggak sampai sakit hati. Kayak ya udahlah gitu. Oke, berarti masih merasa jengkel ya. Tapi kira-kira tadi kan Mbak Karin bilang sampai sakit hati ya, sekarang udah merasa jengkel aja nih. Kira-kira nanti kalau ketemu dia, Mbak Karin bagaimana? Kalau untuk ketemu dia mungkin masih tetap ya nyapa biasa gitu loh Bu, selayaknya teman aja. Tapi kalau untuk yang berlebihan kayaknya enggak. Maksudnya kayak kelompok bareng atau bareng udah enggak deh kayaknya. Oke, berarti cuma hanya sekedar menyapa aja gitu Iya. ya. Nggak mau kelompokan bareng lagi Iya. sama dia. Oke, tadi Mbak Karin sudah mengatakan kalau udah ngerasa lebih mendingan, lebih jengkel aja, nggak sampai sakit hati. Kira-kira sekarang gimana nih perasaannya Mbak Karin? Sedikit lega sih Bu, soalnya kan ya ini kan teman gitu ya Bu. Kalau saya curhat ke teman pasti nanti takutnya itu kayak diadu domba gitu Bu. Jadi ya lega lah habis cerita ini. Oke, berarti sudah lumayan lega Iya. ya, sudah bercerita. Oke, wes. Ada yang bisa welcome. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Karin karena tadi sudah bercerita dan sekarang juga sudah merasa lumayan lega dari yang sakit hati jadi jengkel. Saya sangat mengapresiasi sekali karena Mbak Karin sudah berani bercerita ke teman-teman dan kepada saya. Kalau gitu dari teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan? Enggak Bu. Nggak ada. Oke, kalau begitu konseling kelompok kita sudah kita cukup sampai di sini saja. Nanti akan kita evaluasi lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti akan kita bahas progresnya Mbak Karin seperti apa ya teman-teman. Kalau begitu sudah cukup ya. Kalau begitu terima kasih. Terima kasih atas waktunya dan sudah mau aktif bercerita, mengasih saran dan pendapat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.